Ya, polemik mengenai harga tes PCR Indonesia yang disinyalir masih mahal terus menjadi sorotan. Sudah hadir Kepala Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Andani Eka Putra, dan juga peneliti ICW Wana Alamsyah. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak. Baik, saya mau bertanya ke Pak Andani terlebih dahulu. Pak Andani, sebenarnya apa saja sih komponen dari tes PCR ini, Pak? Pak Andani? Pak Andani? Baik, sepertinya hubungan kami terputus dengan Pak Andani. Kita terus mencoba terhubung kembali dengan Pak Andani. Saya mau ke peneliti ICW terlebih dahulu, Mas Wana Alamsyah. Mas Wana, apa yang menyebabkan ICW menduga adanya oknum yang meraih keuntungan tersendiri dari harga tes PCR ini? Ya, kalau berdasarkan dari hasil pemantauan yang telah kami lakukan setidaknya sejak bulan Agustus begitu, kami melihat bahwa ada perputaran uang yang sangat besar terkait dengan pemeriksaan PCR ini. Setidaknya data yang kami kumpulkan sejak Oktober 2020 hingga Agustus 2021 memperlihatkan bahwa ada sekitar 23,2 triliun perputaran uang yang beredar di dalam konteks pemeriksaan PCR ini. Lalu kemudian total potensi keuntungan yang didapatkan oleh penyedia jasa PCR ketika kita menggunakan tarif pemeriksaan surat edaran yang lama dari Kemenkes, itu kami mencatat selisihnya ada sekitar 10,4 triliun rupiah yang berpotensi menguntungkan sejumlah pihak begitu. Dan ini yang menurut kami permasalahan yang cukup serius juga. Sebab kenapa? Karena pertama harusnya pemerintah melakukan atau menggratiskan tes PCR untuk kebutuhan testing dan tracing begitu. Sebab jika tidak dilakukan atau tidak digratiskan begitu dengan jangka waktu yang cepat ya proses pemeriksaannya, ini akan menimbulkan sejumlah pihak mencari pihak-pihak lain begitu untuk melakukan pemeriksaan dengan durasi yang cepat begitu. Baik, kalau dari kacamata ICW sendiri sebenarnya apa yang menyebabkan harga PCR kemarin mahal? Ya, kami melihat setidaknya ada dua hal. Yang pertama, ketiadaan transparansi yang dilakukan oleh Kemenkes begitu. Apa bentuknya? Misalkan bentuk yang paling sederhana adalah Kementerian Kesehatan tidak pernah mempublikasikan atau tidak pernah menginformasikan berapa kali mereka melakukan evaluasi terhadap kebijakan tarif pemeriksaan dan juga apa hasilnya. Karena di dalam surat edaran yang tertanggal 5 Oktober 2020 ada satu klausul yang menyatakan bahwa Kementerian Kesehatan bersama dengan BPKP akan melakukan evaluasi secara periodik terkait dengan tarif pemeriksaan PCR. Tapi kemudian hingga bulan Agustus rasanya tidak pernah ada informasi hal semacam itu yang disampaikan oleh Kemenkes. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, dari hasil penelusuran kami mengetahui bahwa Dirjen Pelayanan Kesehatan yaitu Pak Abdul Qadir ini selain dia merupakan Dirjen Yankes, tapi dia juga berposisi sebagai komisaris utama di PT Kimia Farma. Apa relevansinya? PT Kimia Farma ini adalah perusahaan yang juga memberikan jasa pemeriksaan PCR bagi publik begitu, dan mereka juga mengenakan biaya kepada publik. Nah, permasalahannya adalah kita tahu bahwa Pak Abdul Qadir baru dilantik pada tanggal sekitar bulan April tahun 2021. Namun kemudian rentang waktu bulan April hingga bulan Agustus, kenapa tidak ada proses evaluasi terhadap tarif pemeriksaan tersebut? Baik. Begitu, Mbak. Baik, ini menarik sekali karena ada dua hal yang menjadi unek-unek dari ICW, yaitu transparansi dan juga yang satu lagi adalah ada dugaan rangkap jabatan yang mengakibatkan keuntungan tersendiri. Saya mau ke Pak Andani. Pak Andani, sebenarnya komponen tes PCR apa saja sih yang harus diperlukan atau yang ada dalam tes PCR selama ini, Pak? Pak Andani? Pak Andani? Baik, sepertinya kita mengalami gangguan komunikasi kembali dengan Pak Andani. Saya kembali ke Mas Wana. Mas Wana, kalau melihat ada dua hal tadi yang menjadi unek-unek, apakah dengan sudah diturunkan ya harga PCR yang semula 900 dan menjadi 500 hingga 450.000 ini sudah menjawab
segala hal-hal yang diduga kuat menjadi keuntungan tersendiri dari ICW? Ya, begini Mbak April, kalau kita melihat setidaknya data yang dimiliki oleh ICW terkait dengan beberapa kontrak pengadaan reagen PCR, itu di bulan Oktober harga reagen PCR sudah atau telah turun menjadi 180.000 begitu. Nah, ini kan yang menjadi soal. Pertanyaannya yang paling sederhana adalah berapa sebenarnya harga reagen yang saat ini beredar di pasaran dan ada di Indonesia, begitu. Saya berasumsi bahwa harganya rasanya juga akan turun lagi dari bulan Oktober begitu. Nah, tapi memang ada pernyataan yang kontradiktif yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan misalkan. Sebelum di tanggal 15 Kementerian Kesehatan bilang bahwa 15 Agustus maksud saya, Kementerian Kesehatan bilang bahwa tarif PCR mahal karena reagennya mahal begitu. Tapi kemudian di tanggal 16 pernyataannya diubah, bilang bahwa reagennya sudah murah. Jadi sebenarnya mana ini yang benar begitu? Ini kan yang menjadi persoalan juga. Publik nggak pernah tahu. Baik, kita sapa kembali Pak Andani. Pak Andani sudah bergabung? Iya. Baik, Pak Andani. Pak Andani, kenapa harga PCR masih relatif mahal saat ini? Dan apa saja komponen dari tes PCR? Iya, kalau saya katakan mahal itu relatif ya. Kalau saat sekarang kalau kita lihat harga tes PCR itu relatif, tapi kita sudah cukup lebih mendingan dibanding harga 900.000. Nah, pertanyaannya adalah apa komponennya dari tes PCR itu? Yang pertama yang paling besar itu adalah komponen reagen. Rata-rata pasaran sekarang reagen itu ada dua ya, reagen ekstraksi dan reagen PCR sendiri. Untuk ekstraksi atau isolasi RNA itu rata-rata harganya mungkin sekitar 50 sampai 70.000. Itu harga untuk isolasi RNA-nya. Kemudian yang kedua adalah harga PCR-nya, untuk reagen PCR-nya. Nah, reagen PCR itu harganya sekitar 140 sampai 200.000. Harga itu ada juga yang rendah sampai 100.000 juga ada, tapi tidak. Yang jadi masalah itu adalah bagaimana kita mencukupkan kebutuhan untuk dapat semua ke arah situ gitu. Saya rasa di Kementerian Kesehatan sudah diarahkan untuk mencari harga yang serendah-rendahnya untuk itu. Masalahnya adalah ya dengan kebutuhan testing yang hampir 100.000 per hari, maka untuk mendapatkan reagen-reagen murah itu tidak menjadi hal yang mudah lagi sekarang, jadi hal yang sangat sulit. Makanya saya pikir harga yang 500.000 itu ya yang posisi sekarang itu sudah cukup ideal untuk kondisi saat ini dengan porsi harga bahan baku itu sekitar 250.000-an. Itu untuk reagen dan ekstraksi gitu ya. Nah, kemudian kita bahannya belum bukan hanya itu, tapi juga konsumable plastiknya, PTM. Pak Andani? Baik, tadi diungkapkan kalau Pak Andani mengatakan bahwa harga PCR itu relatif tergantung komponen-komponennya yang ada. Saya kembali lagi ke Mas Wana. Mas Wana, bagaimana tanggapan Anda mengenai pernyataan dari Pak Andani tadi? Ya, begini Mbak April, kalau kita lihat misalkan anggaran kesehatan untuk penanganan pandemi di tahun 2021 itu ada sekitar 214 triliun begitu. Bahwa kemudian anggaran kesehatan tersebut dibagi menjadi beberapa komponen terkait vaksin, tracing, dan lain sebagainya. Kiranya menurut kami dari selisih atau dari budget tersebut itu bisa dialokasikan untuk pembiayaan tracing dan juga testing terkait dengan pemeriksaan PCR begitu. Dan ini yang kami harapkan dan kami desak kepada pemerintah, sebab jika kita melihat misalkan laporan dari lembaga lapor COVID-19 begitu terkait dengan laporan warga, masih banyak warga yang mengeluhkan ada dua hal setidaknya. Isu besar pertama, tarif PCR yang mahal, lalu kemudian yang kedua terkait dengan waktu waktu hasil dikeluarkan begitu. Ini yang menjadi kendala begitu. Baik, lalu sebenarnya menurut Anda dengan analisis yang sudah ICW lakukan, berapa harga standar yang mungkin bisa diterapkan? Nah, kami menghitung misalkan jika tadi Pak Andani bilang bahwa ada komponen reagen, ekstraksi, dan lain-lain, rasanya itu bisa di bawah harga 495.000 begitu. Dan itu pun juga
harusnya dibiayai oleh pemerintah jika ada orang yang ingin melakukan pemeriksaan PCR. Gitu. Jadi pada prinsipnya adalah warga atau publik tidak dibebankan biaya pemeriksaan PCR, sebab biaya atau pelaksanaan pemeriksaan PCR ini merupakan kewajiban negara, begitu. Bagaimana mungkin ketika negara berniat untuk memutus mata rantai COVID-19, tapi kemudian publik juga lah yang diminta untuk sukarela, begitu, untuk memeriksakan kondisi dirinya dengan melakukan tes PCR, begitu. Harusnya ini menjadi kewajiban negara. Baik, ya kita masih terus menghubungi Pak Andani, namun sayang belum juga terhubung, padahal sebenarnya masih banyak yang harus dikonfirmasi melalui Pak Andani. Terima kasih Mas Wana sudah bergabung bersama kami di iNewsroom, juga sebelumnya tadi Pak Andani sudah sempat bergabung. Selamat malam. Ratusan orang di Kabupaten Kapahiang, Bengkulu tertipu investasi bodong. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.